Tema saudara di tahun ini adalah higher and greater. Lebih tinggi dan lebih baik atau lebih hebat. Dan saya diberitahu tema saudara di bulan ini ada throwing the net. Tadi pagi saya juga membagikan pesan yang sama tentang throwing the net atau lemparkan jalamu. Dan saya memberikan judul khotbah saya pagi hari ini adalah Let's do it. Coba ngomong kanan kirimu, let's do it. Ayo lakukan, ayo kerjakan. Mari keluarkan catatan khotbah saudara. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk hadirat Tuhan, untuk kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami tahu kau hadir, kami tahu kami hadir bukan kebetulan. Tapi kau sudah mengerjakan dan berbuat sesuatu di dalam kami yang untuk mengubahkan hati dan pikiran kami. Kalau kami belajar tentang bagaimana kami menjadi orang yang dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk memberitakan tentang Engkau. Urapi kami semua, sehingga kami boleh buka ada hati kami untuk bisa menangkap pesan-Mu. Dan pada saat kami pulang, kami bukan hanya sekedar tahu, sekedar menambah informasi. Tapi biar pesan-Mu boleh mengubahkan hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dan bahasa yang sederhana, mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Dan kami boleh menangkapnya di dalam roh kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama saya katakan. Amen, 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 amen. Beberapa waktu lalu Pastor Leo sudah membagikan pesan yang diberi judul Fishers of Men atau penjala manusia. Sebagai orang Kristen kita punya identitas selain daripada yang kita tahu selama ini, yaitu identitas sebagai anak Tuhan, identitas sebagai murid. Tetapi ada satu yang seringkali kita lupa atau kita kurang memperhatikannya, yaitu sebagai seorang penjala manusia. Kita bukan nelayan, kita bukan orang yang hidup di tepi laut. Jadi buat kita mungkin ini sesuatu yang nggak biasa kita dengar. Tetapi Yesus mengatakan di Matius 4 ayat 19 bahwa berkata kepada murid-muridnya, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan mengikut Yesus dan menjala manusia itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Menjala manusia itu bukanlah soal urusan hamba Tuhan, bukan urusan pendeta, bukan urusan leader, bukan urusan orang-orang tertentu, tetapi itu adalah panggilan buat setiap saudara dan saya yang percaya dan mengikuti Yesus. Katakan amin. Penjala manusia adalah orang yang memberitakan kabar baik. Ini sebuah metafora yang diajarkan Yesus buat setiap kita. Supaya bahasanya relate. Karena pada waktu itu Yesus memanggil murid-muridnya adalah yang pada waktu adalah nelayan. Jadi hari ini kita mengerti bahwa menjala manusia itu bukan kita jaring lalu kita bawa tarik ke gereja. Ngerti maksud saya? Tapi penjala manusia ada orang yang memberitakan Yesus, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang siapa Yesus, memberitakan dan memperkenalkan Yesus kepada jiwa-jiwa dan orang-orang yang ada sekeliling kita. Dan tadi pagi saya bagikan hal yang sama bahwa untuk menjadi penjala manusia kita nggak perlu CV yang mentereng. Kita nggak perlu punya seseorang yang punya kriteria tertentu. Perempuan Samaria adalah wanita biasa. Dia bukanlah seorang yang lulusan teologi, dia bukanlah seseorang hamba Tuhan, dia juga bukan seorang imam atau seorang nabi. Dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Bahkan dikatakan dia punya suami 5 orang dan bahkan yang terakhir itu pun juga bukan suaminya. Dia seorang yang bahkan menimba air di siang hari di mana waktu udah terik dia ada di situ. Dia ada seorang wanita yang insecure, dia ada seorang wanita yang punya background, punya reputasi yang tidak baik pada waktu itu di Samaria. Tetapi dia punya satu yang luar biasa, dia punya hati dan hidup yang sudah diubahkan oleh Yesus. Jadi kalau bicara soal
bagaimana kita menjadi seorang penjala manusia. Hanya dibutuhkan hidup kita yang sudah diubahkan oleh Yesus. Kita lihat di Yohanes 4 ayat 39 sampai 41. Dikatakan demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan-perkataannya. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Jadi mereka percaya terlebih dahulu karena apa yang dikatakan oleh si perempuan Samaria tentang Yesus. Dan perempuan Samaria ini membawa mereka di kota itu kepada Yesus. Sampai mereka sendiri dikatakan, kami sendiri telah mendengar dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Kenapa bisa begitu? Karena ada perempuan Samaria yang memberitakan Yesus. Karena ada perempuan Samaria yang membawa mereka untuk menjumpai Yesus. Padahal kalau kita tahu bahwa si perempuan Samaria sendiri, dia aja baru berjumpa dengan Yesus. Dia aja sesaat yang lalu baru mengalami Yesus. Tetapi apa yang dia lakukan, sesaat kemudian, seketika kemudian dia bisa membawa kota Samaria mengalami revival pada waktu itu. Dia belum belajar Alkitab, dia belum belajar mengenal lebih dalam tentang siapa Yesus. Tapi tadi saya katakan, dia hanya mengalami satu yang pasti pada waktu itu. Dia mengalami hidup yang diubahkan dan hati yang telah diubahkan oleh Yesus. Jadi kalau kita mengerti ini bahwa untuk memberitakan siapa Yesus itu, walaupun saya mendorong setiap kita pentingnya pemuritan, pentingnya belajar firman Tuhan, pentingnya belajar untuk mengenal Yesus lebih lagi. Tetapi kita punya modal dasar yang sudah dimiliki oleh kita semua, saya percaya, yaitu hidup yang telah diubahkan dan hati yang telah diubahkan oleh Yesus. Itu sudah lebih dari cukup buat setiap kita untuk menjadi penjala manusia. Saya nggak tahu di saudara ditempatkan Tuhan di mana, ada yang kerja, ada yang bisnis, ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang libur rumah tangga. Dimanapun Tuhan tempatkan kita sudah punya modal dasar yang lebih dari cukup untuk memberitakan siapa Yesus. Katakan amin. Ada satu lagi di Matius 9 ayat 9 sampai 13 tentang si Matius, murid Yesus yang adalah seorang pemungut cukai. Dikatakan demikian, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai dan ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius menjadi penjala manusia seketika itu juga. Dia menjadi orang yang memberitakan kabar baik. Dia menjadi orang yang memberitakan Yesus pada waktu itu. Dia memperkenalkan Yesus dan teman-teman seprofesinya, yaitu pemungut cukai dan orang-orang berdosa, diajaknya untuk makan bersama-sama dengan Yesus. Dia juga mengalami satu perjumpaan dengan Yesus. Nggak perlu nunggu waktu lama. Nggak perlu didorong-dorong sama gereja. Nggak perlu dikasih program sama gereja. Otomatis dia melakukannya itu. Nah, dari sini kita bisa pelajari, dari kisah keduanya kita bisa pelajari yang pertama, sebagai seorang yang dipanggil Tuhan untuk menjala manusia. Yang pertama adalah kita harus punya kesadaran. Katakan sadar. Sadar bahwa ada suatu pribadi yang begitu mengasihi setiap saudara dan saya, yang mengampuni kita, yang menebus dosa dan kesalahan kita. Kita yang harusnya binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena satu pribadi itu. Dia yang bangkit dari kematian dan memberikan kita hidup yang baru. Dan semua ini kita alami pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Makanya penting sekali setiap kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus.
Katakan amin. Di gereja kami di Balikpapan, saya mendorong untuk setiap orang khususnya ya, para orang tua untuk berdoa buat anak-anak mereka supaya anak-anak mereka bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena itu menjadi kunci terpenting dalam kehidupan mereka. That encounter, karena encounter itulah yang bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Seseorang bisa saja mengaku dirinya Kristen, seseorang bisa saja tumbuh besar di gereja, tapi belum tentu loh dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Jadi imannya masih belum dibangun atas dasar dia mengalami sendiri Tuhan dalam kehidupannya. Karena bisa saja dia tumbuh besar di gereja, karena lingkungannya gereja, orang tuanya Kristen, dari kecil udah di sekolah minggu, tapi belum tentu loh dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sehingga pada akhirnya kita kenal bahwa Kristennya Kristen KTP. Dan kita gak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. We need that encounter yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Perempuan Samaria itu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Matius mengalami perjumpaan dengan Yesus. Katakan amin. Dan kita butuh perjumpaan dengan Yesus. Kita harus sadar bahwa kita butuh juru selamat, kita orang berdosa dan kita butuh pribadi dengan tangan terbuka yang bisa menerima kita apa adanya. Pesan ini kelihatannya biasa. Tapi kalau kita berani menangkap dan merenungkannya kembali bahwa iya saya butuh juru selamat, saya butuh Yesus dalam kehidupan saya. Nah kalau kita sadar itu, kita juga harus sadar bahwa orang lain juga membutuhkan juru selamat yang sama. Orang lain juga membutuhkan Yesus yang sama. Tadi pagi saya share. Kalau kita ada seseorang yang mengalami sakit. Lalu kita tahu ada dokter yang bagus. Seseorang sakit, nggak sembuh-sembuh, sakitnya cukup parah. Lalu kita tahu ada dokter yang bagus yang bisa menyembuhkan, yang sudah teruji, terbukti banyak menyembuhkan penyakit yang dia alami. Maka kita dengan otomatis pasti akan kasih tahu, lu pergi ke dokter ini aja. Betul apa betul? Kita akan mereferensikan, kita akan merekomendasi. Kalau perlu gua kasih nomornya nih. Ini nomornya. Kalau perlu gue yang janjiin. Saya yang janjiin kamu, saya yang booking. Karena dokter rep mungkin penuh jadwalnya. Saya yang teleponin, saya kenal dia. Supaya kamu punya jadwal di situ. Betul apa betul? Kemarin sebelum kesini saya ketemu dengan seseorang teman, ketemu di mall, dia pakai kursi roda. Lalu saya bilang, Pak kenapa? Dia bilang dia baru terpleset jatuh lalu kena ligamen nih. Robek katanya di lututnya. Pada saat dia ngomong gitu saya teringat, Pak coba deh Bapak pergi ke dokter ini, di rumah sakit ini, karena tante saya dioperasi dan dia sekarang sembuh. Persis seperti apa yang saya mau bagikan. Kalau kita tahu dan kita kenal bahwa ada dokter yang bagus, pasti kita akan mereferensikan dokter itu kepada orang itu. Tapi apakah dia bisa langsung pergi? Belum tentu. Kalau dia merasa dirinya sehat-sehat saja, dia baik-baik saja, maka dia tidak membutuhkan dokter. Seperti firman Tuhan katakan. Kalau seseorang merasa dirinya baik-baik saja, dirinya tidak butuh juru selamat, bagaimana dia bisa memperkenalkan juru selamat kepada orang lain? You get the point? Tapi kalau kita tahu bahwa kita butuh Yesus, dan kita bisa tahu, sadar bahwa orang lain juga membutuhkan Yesus, maka itu akan menggerakkan kita untuk memberitakan Yesus kepada orang lain. Perempuan Samaria ini dia tahu dia butuh Mesias. Dan dia mengalami Mesias yang bisa mengubahkan kehidupannya. Matius tahu bahwa dia butuh orang yang dapat menerima dia. Yang tidak menghakimi dia. Orang yang mana dia adalah seorang pemungut cukai yang dicap sebagai pengkhianat bangsa. Orang berdosa, dihakimi rame-rame. Dia butuh pribadi yang tidak menghakimi dan menerima dia apa adanya. Dan itulah yang membuat dia bisa mengajak orang-orang. Yuk ikut aku makan malam. Karena ada satu pribadi yang memanggil aku. Dia tidak menghakimi aku.
Dia tidak melihat aku, mengecap aku adalah orang yang berdosa. Ikut aku. Maka kumpullah orang-orang berdosa itu. Datang makan malam di rumahnya si Matius. Kita harus sadar bahwa orang lain juga membutuhkan kasih yang sama seperti yang kita alami. Makanya kenapa mengalami itu penting. Karena kalau kita nggak ngalami, gimana kita bisa cerita? You get the point? Kalau saudara ada Jakarta mungkin banyak. Sekarang muncul di Reels, muncul di Instagram, muncul di berita. Oh, di situ ada restoran baru. Kalau saudara sudah pernah ke sana dan saudara mengalaminya, saudara pasti akan merekomendasinya. Orang nanya restorannya bagus nggak? Gue udah pergi, bagus. Lu mesti pergi deh ke sana. Enak banget. Harganya juga nggak mahal, pelayanannya bagus. You can tell all the story. Padahal saudara nggak di-endorse sama restoran itu. Betul gak betul? Saya kayak tadi, saya nggak di-endorse sama dokternya, saya nggak di-endorse sama rumah sakitnya, tapi saya dengan rela kasih tahu, kamu pergi ke sana. Orang mesti ngalami lebih dahulu. Kalau orang nggak ngalami, maka dia nggak punya kekuatan untuk bercerita kepada orang lain. Orang nanya, lu makan restoran, pernah pergi belum? Belum sih. Beda kalau saudara sudah pernah ke sana dan saudara pernah mengalaminya. Kamu mesti ke sana. Karena itu bagus. Kita harus sadar bahwa orang lain juga membutuhkan juru selamat yang sama seperti halnya kita. Kita harus sadar bahwa orang perlu mengalami seperti apa yang kita alami. Yang mengerti katakan amin. Kasih yang sejati itu gak pernah egois. Kalau kita mengalami kasih yang sejati itu gak pernah mikirin diri kita sendiri, tapi mikirin orang lain. Kita akan punya hati untuk bisa lihat orang lain. Kita akan benar-benar melihat, punya cara pandang yang berbeda ketika kita melihat jiwa-jiwa. Di Roma 10 ayat 14 sampai 15 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang bisa mendengar Yesus kalau nggak ada saudara dan saya yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya kalau jika mereka tidak diutus? Sebab seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita harus sadar bahwa memberitakan Yesus adalah panggilan setiap saudara saya dan bukan itu panggilan khusus buat hanya pendeta, hamba Tuhan atau pemimpin di gereja. Kita harus sadar, katakan sadar. Coba ngomong kanan kirimu, kamu harus sadar. Banyak orang gak sadar dirinya. Yang kedua, kalau tadi sadar tuh S, tadi pagi saya ngomong S supaya gampang ya. Yang kedua adalah hati. Untuk menjangkau jiwa kita harus memahami mereka. Kita harus punya empati, kita harus punya kepedulian sama mereka. Kita harus punya hati untuk jiwa-jiwa. Katakan hati untuk jiwa-jiwa. Kalau kita jadi orang egois, boro-boro mau ada hati jiwa-jiwa. I just come to the church, udah buat gua aja, aku udah penting gua udah ibadah. No. Kita harus punya hati untuk jiwa-jiwa, kita harus punya hati supaya orang bisa mengalami apa yang kita alami. Kalau kita pernah mengalami terobosan, kita pengen orang lain juga mengalami terobosan yang sama di dalam Yesus. Kalau kita pernah mengalami orang pemulihan, kita pengen orang lain juga mengalami pemulihan dong. Kalau orang lain mengalami kesembuhan secara fisik, secara mental, secara batin, kita juga pengen orang-orang juga mengalami hal yang sama. Perempuan Samaria dan Matius, dia gak akan ajak orang-orang lain untuk berjumpa dengan Yesus kalau mereka nggak punya hati. Harus punya hati. Katakan amin. Kita harus punya cara berpikir bahwa jiwa-jiwa itu bukan hanya untuk menumbuhkan jumlah jemaat di gereja. Karena yang mengubahkan hidup orang bukanlah kita punya gereja yang keren, ibadah yang keren, gedung yang besar. Walaupun itu gak ada salahnya. Tapi orang bisa berubah hidupnya karena berjumpa dengan Yesus. Katakan amin. Kita bukan hanya memberitakan kabar baik untuk bisa mengajak mereka datang ke gereja.
Bukan hanya itu, bukan itu yang pertama-tama sebetulnya. Tapi kita hadir sebagai gereja di dalam hidup mereka. Ini cara berpikir yang harus diperbarui. Karena mungkin selama ini kita punya konsep bahwa aku ajak mereka untuk datang ke gereja untuk mengalami Yesus. Which is gak salah, tetapi yang lebih dahulu pertama-tama kita lakukan adalah gereja, yaitu saudara saya, harus hadir dulu di dalam kehidupan mereka. Katakan amin. Sebagai gereja kita mesti mengerti bahwa orang yang belum percaya Yesus, orang yang terhilang, orang yang terluka, mereka gak peduli seberapa besar gereja kita. Mereka gak peduli seberapa kerennya ibadah kita. Mereka hanya ingin tahu seberapa besar hati kita, kepedulian kita, dan seberapa besar kasih kita buat mereka. Mereka mencari komunitas yang hangat, tadi pagi saya katakan, komunitas yang asli, komunitas yang nyata, komunitas yang peduli dengan mereka. Dan itu mesti hadir dalam kehidupan mereka. Dan mereka harus rasakan itu sebelum mereka menginjakkan kaki mereka ke dalam gereja Tuhan. You get the point? Orang yang asli, orang yang hangat, orang yang nyata, orang yang peduli, itu harus mereka rasakan lebih dahulu. Kenapa ada kata asli penting? Supaya Anda ada di dalam gereja maupun di hidup asli. You get the point? Jangan di gereja kita hangat, di luar kita jadi orang yang dingin dan gak peduli. Nah, orang perlu melihat keaslian itu. Orang perlu melihat nyatanya. Orang perlu melihat hangat itu. Orang perlu melihat kepedulian itu. Katakan amin. Kalau Yesus mengasihi jiwa-jiwa, maka hati kita pun juga harus mengasihi jiwa-jiwa. Saudara catat ini. Ketika kita membagikan pesan mengenai siapa Yesus, kita perlu bertumbuh di dalam kesabaran. Katakan kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Kita perlu membiarkan proses pertobatan itu terjadi dalam kehidupan orang-orang. Ada orang-orang yang bisa berubah dalam sekejap, ada orang-orang yang memerlukan waktu untuk lebih lama untuk dia bisa mengalami Yesus. Pastor, tahu nggak? Saya sudah 10 tahun saya beritakan Yesus sama dia, saya lihat dia nggak bertobat-tobat, Pastor. Sabar. Kasih Tuhan waktu bekerja buat orang ini. Kita tidak bertanggung jawab atas respon orang itu terhadap Yesus. Tapi kita bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan buat hidup saudara dan saya untuk membawa mereka kepada Yesus. Jadi tanggung jawab respon orang itu bukan lagi kepada saudara dan saya. Tapi tanggung jawab kita adalah meresponi panggilan Tuhan buat saudara dan saya untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang itu. Pada saat Yesus mengatakan lemparkan jalamu, tanggung jawab lemparkan jala adalah saudara dan saya. Tanggung jawab di dalam jala itu terjaring apa, itu tanggung jawabnya Tuhan. Pada saat Yesus mengatakan kepada Petrus, lemparkan jalamu, taat aja, lakukan aja. Ikannya berapa banyak di situ, tanggung jawabnya Tuhan. Jadi kita belajar untuk bisa just do it, let's do it. Lakukan aja, ayo lakukan. Lakukan bagian kita dan biar Tuhan lakukan bagiannya. Belajar latih kesabaran kita. Ada orang hari ini ngobrolin tentang Yesus, mau besok diomongin lagi kayak orang yang hilang lagi, besok ngomongin lagi, mau lagi. It happens. Tapi beri waktu buat Tuhan berproses pertobatan dalam kehidupannya. Karena saya percaya itu apa yang saudara lakukan, yang kita lakukan gak akan sia-sia. Amin. Yang ketiga D. SHD tadi. D doa.
Katakan doa. Roma 10 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Kita perlu membawa nama jiwa-jiwa yang kita ingin layani di dalam doa. Kita harus berdoa supaya mereka dapat dijamah Tuhan, dijangkau Tuhan. Menerima kabar baik, melembutkan hati mereka, membuka hati mereka buat Yesus. Doa. Orang bisa saja menolak pemberitaan kita tentang Yesus. Tapi orang tidak bisa menolak doanya saudara dan saya. Orang bisa pasang benteng yang tinggi pada saat kita memberitakan Yesus. Tapi orang tidak punya pertahanan pada saat kita mendoakan dia. Hari ini saudara, orang itu bisa maki-maki saudara. Lu udah jangan sosok Kristen sama gue lah. Udah gak perlu gitu-gitu. Kita kan mungkin tertolak. Kita aduh kok begini orangnya. Saudara bawa dalam doa, dia gak bisa tolak doa saudara. Pada saat saudara berlutut sama Tuhan dan saudara bawa nama orang itu. Tuhan aku berdoa buat orang ini. Untuk dia ngalami Tuhan. Untuk mengalami pribadi, mengalami kasih-Mu. Doa yang gitu orang itu gak tahu dan gak bisa tolak. Maka kenapa pentingnya doa. 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan. Penguasa dunia ini sudah membutakan mata hati mereka. Sehingga mereka tidak bisa melihat sinar kemuliaan dalam kabar baik tentang Kristus. Yang mencerminkan semua sifat Allah. Itu sebabnya mereka tidak percaya kepada kabar baik dari Allah. Orang-orang dibutakan mata hatinya oleh musuh. Sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus. Nah kalau udah kayak gini gimana caranya Pastor? Doa. Pakai senjata kita yaitu apa? Doa. Kalau di sini ada home leader, ada home member. Saudara ingin jangkau seseorang yang saudara ingin bawa daripada Yesus. Doa, apalagi doanya korporat. Sepakat, doa sepakat. Kami berdoa Tuhan sepakat untuk membawa si A, si B, si C ke dalam tangan Tuhan. Untuk dia boleh mengalami Yesus seperti yang kami alami. Kami berdoa supaya terang Injil lu masuk dalam kehidupannya. Mencelikkan dia untuk melihat kebenaran-Mu. Doa. Dan jangan anggap sepele doa. Di Yakobus 5 ayat 16b tadi saya bagikan bagi juga. Doa orang yang benar. Siapa orang benar di sini? Kita semua ada orang benar karena iman kepada Yesus. Orang benar di sini kalau dengan yakin, katakan yakin. Saudara doanya yakin apa enggak? Kalau kita yakin, firman Tuhan katakan apa? Sangat besar. Di situ ada kata sangat. Bukan cuma besar kuasanya, enggak ada. Sangat besar kuasanya. Jadi jangan main-main sama doa. Makanya kalau disuruh doa jangan main-main. Jangan anggap sepele. Apalagi kalau doanya korporat lagi sama-sama. Sepakat sehati berdoa. Sesuatu itu pasti terjadi. Jadi doa. Kalau itu suamimu, ajak anakmu doa, biar sepakat aku berdoa, biar papa dijamah Tuhan, mengalami Yesus. Kalau itu ada istrimu, ajak anakmu doa. Pastor anakku masih kecil, ajak teman gerejamu home. Sepakat didoakan sama-sama. Kalau memang sendiri, doa sendiri di hadapan Tuhan. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di Amplified Bible, dikatakan doa dengan tulus dan persisten. Ada ketulusan hatimu. Doa bukan buat nyumpahin orang ya. Tulus dan persisten. Artinya terus menerus. Sampai sesuatu itu terjadi. Itu sangat besar kuasanya. Doa juga buat diri kita sendiri. Supaya kita punya hati dan punya pikiran seperti halnya Yesus. Doa minta iman kita bergairah. Katakan sama saya bergairah. Saudara bayangkan kalau kita sendiri aja gak bergairah dengan iman kita. Bagaimana orang bisa bergairah melihat iman saudara ada saya. You get the point?
Kita sendiri aja gak excited dengan iman kita. Kita aja sendiri gak bergairah sama Yesus. Bagaimana kita bisa berharap orang lain bergairah dengan Yesus? Saudara harus mengalami namanya kegairah. Doa minta hikmat, doa minta kekuatan, doa minta keberanian. Pastor, aku malu pastor, aku gak enak, aku sungkan, aku segan kalau ngomong tentang Yesus sama dia. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara sungkan, saudara segan, saudara malu, berarti kesadaran akan diri saudara jauh lebih kuat daripada kesadaran saudara kepada Yesus. Karena yang dipikirin adalah diri Anda sendiri. Nanti kalau dia marah gimana? Kalau dia tolak gimana? Ya kata Tuhan, kalau dia tolak kamu, dia tolak aku kata Tuhan. Selesai perkara. Karena tugas kita adalah messenger, saudara. Pembawa pesan. Jadi kita mesti punya cara berpikir yang benar. Bahwa orang ini terima pemberitaan kita apa? Enggak. That's not our issue anymore. Itu bukan isunya kita. Tapi bagian kita adalah kita memberitakan tentang Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Pada waktu itu Petrus dan Yohanes dianiaya, di sidang Mahkamah Agama. Mereka ditekan untuk tidak boleh memberitakan tentang siapa Yesus. Apakah mereka mundur? Apakah mereka menyerah? Enggak. Mereka bertekun bersama-sama di dalam doa. Doanya begini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berilah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Katakan keberanian. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat dalam nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan memberitakan firman Allah dengan berani. Kepenuhan Roh Kudus yang kita terima, yang kita bisa alami, itu bukan supaya kita hanya bisa berbahasa roh, bukan hanya bisa membuat kita mengalami sesuatu, diurapi, lalu kepenuhan, lalu selesai. Tapi itu dipakai Tuhan untuk memberikan kepada setiap saudara saya keberanian untuk memberitakan Yesus. Jangan sampai the fear of man jauh lebih besar daripada the fear of God. Rasa takut sama manusia lebih tinggi daripada rasa takut kita sama Tuhan. Jangan sampai itu mencegah kita, menghalangi kita untuk menjadi orang-orang yang memberitakan Yesus. Katakan amin. Sadar, katakan sadar. Hati dan doa. Let's do it. Di gereja ini kalau soal udah teaching, so tidak ada duanya udah. Tapi masalahnya bukan saudara apa yang saudara teaching, saudara tangkap. Let's do it. Lakukan. Lakukan. Kesimpulannya gini, pagi hari ini. Di Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa yang diasinkan. Tidak ada lain gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan ke atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 yang minta saudara perhatikan. Dan demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Satu kali lagi ini dari ayat ini kita belajar bahwa Yesus memberikan identitas buat saudara dan saya yaitu menjadi garam dan terang dari dunia. Di ayat 16, hendaklah terang kita tuh bercahaya di depan orang. Orang bisa melihat terang itu. Dan melihat perbuatan yang baik yang kita lakukan dan memuliakan Bapa kita di sorga.
Saudara catat baik, untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang itu, kita bukan saja memberitakan atau mengkhotbahkan tentang siapa Yesus. Tapi kita perlu mengikuti Yesus dan ikut teladannya Yesus dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya dalam perkataan kita, tapi dari cara hidup kita juga harus perlu dilihat oleh orang. Kita bukan hanya mengajarkan apa yang kita percaya, tapi mereka harus bisa melihat bagaimana kita hidup dan mengasihi seperti Yesus mengasihi. Dengan kata lain begini, dengan kata lain, sebelum kita memperkenalkan Yesus, orang lain harus bisa melihat Yesus dulu dong dalam hidup saudara dan saya. Karena itu yang akan dilihat oleh orang lain. Artinya apa? Hidup yang telah diubahkan oleh Yesus. Apa yang terjadi oleh perempuan Samaria, apa yang terjadi oleh Matius, mereka melihat bahwa something has changed dalam kehidupan mereka berdua. Yesus yang mengasihi, Yesus yang peduli, Yesus yang menerima apa adanya, Yesus yang mengampuni. Itu juga mesti terlihat dalam hidup saudara saya. Lah, gimana kita bisa menceritakan tentang Yesus kalau kita sendiri aja menjadi orang yang sulit mengampuni orang lain? Bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik tentang Yesus kalau kita sendiri masih sering cerita tentang keburukan dan kesalahan orang lain. Dan ini seringkali bukan menjadi terang yang dilihat oleh orang-orang lain. Padahal firman Tuhan katakan, biar hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Kita harus punya kesadaran bahwa everything yang kita katakan dan yang kita lakukan itu berdampak kepada orang bisa lihat terangmu apa enggak. You get the point. Dan saudara tahu siapa yang paling orang-orang pertama-tama yang melihat siapa diri kita? Orang-orang yang terdekat sama kita. Itu yang mereka lihat lebih dahulu. Yang hari-hari sama kita, yang ada serumah, mereka lah yang melihat itu. Dan saya berdoa supaya setiap kita benar-benar menangkap ini. Maka kenapa pentingnya pemuritan, kenapa pentingnya pembaruan akal budi dengan oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita diubahkan. Saya tahu kenapa pentingnya pembaruan budi. Karena kita ini, walaupun kita mengalami kelahiran baru, kita perlu diperbaharui cara berpikir kita. Kenapa? Karena kehidupan kita selama ini punya cara berpikir seperti itu. Dan itu gak mudah untuk berubah sampai firman Tuhan itu menjelaskan pikiran saudara dan saya. Saudara, saya mau cerita sedikit. Tadi pagi saya gak cerita ini. Di Indonesia ini, kita gak pernah terbiasa atau tidak pernah terdidik untuk kalau minum air itu langsung dari keran. Ada nggak di sini rumahnya yang dari keran bisa minum air? Oke, hampir nggak ada di Indonesia. Jarang, kecuali punya RO atau whatever. Ada mungkin pasang alat, mesti pasang alat tertentu. Tapi kita nggak pernah dididik di awal selalu zaman dulu air direbus dulu, betul nggak? Apa yang mendidih? Atau sekarang lebih gampang kita langsung pakai galonan air mineral gitu, air minum. Tapi nggak pernah. Nah. Kalau kita terbiasa dengan pola yang begitu, terus kita pergi ke luar negeri nih. Ada negara-negara tertentu yang mereka punya sistem airnya yang bagus sehingga dimanapun kita di kota itu kalau kita minum air di keran sekalipun, that's okay karena waternya drinkable gitu. Contohnya saudara pergi ke Australia aja. Saudara buka keran di toilet, saudara buka keran di kamar mandi, langsung saudara ambil gelas, saudara minum. Buat kita yang punya pola pikir yang lama, yang belum diperbarui, minum air langsung dari keran, bisa nelennya gak? Tanya. Malah kadang-kadang, gua rebus lagi deh.
Ayo jujur sama saya. Kalau saudara lagi traveling, saudara rebus lagi nggak tuh air tuh di termos itu lagi? Rebus lagi. Kayak nggak yakin, nggak percaya bahwa air ini drinkable gitu. Apa yang terjadi itu? Pembaruan. Kita perlu pembaruan pikiran. Desember kemarin kebetulan saya travel ke Belanda. Di Amsterdam sama. Kita boleh minum dari keran. Saya bawa dari kamar botol-botol kosong. Saya pikir nih buat kalau di jalan gitu ya supaya nggak beli-beli air. Saudara tahu dong air kan mahal. Sekian euro. Udah gue bawa air sendiri aja. Pergi ke lobi hotel, pergi ke restorannya. Excuse me ma'am, can you fill the water? Okay, yes please. Give me the bottle. Kasih semua. Apa yang terjadi? Dia buka keran, dia sama aja. Tahu gitu gue isi aja di kamar mandi langsung gitu. Sama aja dari keran. Nah kalau kita yang gak memperbaharui pikiran kita. Bahwa itu oke untuk diminum, maka sulit nelen air itu. Saya mau katakan ini baru urusan minum air. Karena udah kebiasaan pola kita. Gimana kalau kebiasaan pola lama dosa kita kalau gak diperbaharui oleh firman. Coba bayangin. Susahnya kayak apa menerima hal-hal dari Tuhan. You get the point? Makanya kenapa kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan tuh penting banget untuk memperbaharui pikiran. Supaya kita tahu mana yang jadi kehendak Allah, apa yang menyenangkan Dia, apa yang baik, apa yang benar. Kita bisa nangkep. Kalau enggak, no point kita bisa ngerti itu. Katakan amin. Jadi perbuatan baik itu harus nyata dalam kehidupan kita. Soal integritas, soal kasih, soal komitmen, soal tanggung jawab, kesetiaan, kemurahan, pengendalian diri. Ucapan syukur juga orang lihat. Kalau saudara kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh mengalami hal-hal yang berat, hal yang gak baik. Baik, the good, the bad, the ugly. Kalau kita diajarkan Tuhan untuk mengucap syukur. Dan orang lain gak lihat ucapan syukur itu dalam kehidupan kita. Orang gak lihat terang itu dalam hidup kita. Kalau kita urusannya kalau ada masalah ngomel, gerutu, ngoceh. Kita gak pernah give thanks sama dia. Orang bisa lihat loh. Tapi kalau kita ngalami keadaan the bad and the ugly dan we still give thanks to God. Orang lihat gila nih orang. Gue tahu masalahnya besar banget. Tapi dia masih bisa mengucap syukur sama Tuhan. Hal ini dilihat oleh orang loh. You get the point? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi mengasihi Tuhan itu equal dengan menuruti segala perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Salah satunya adalah di Markus 16 ayat 15 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan. Sesudah itu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Dan beritakan kabar baik kepada semua. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perintahnya. Perintahnya apa? Nah ini. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah kabar baik kepada semua. Kabar baik apa? Kabar baik tentang Yesus. Bahwa Yesus mengasihi kamu, Yesus mati buat kamu, Yesus mau memulihkan kamu, Yesus mau melakukan terobosan kehidupan kamu. Yesus mau memberikan kehidupan yang baru buat hidup. Tanpa ini, kita gak ada tergeraknya sama sekali untuk memberitakan Yesus. Kalau iman saudara juga gak bergairah. Saudara boleh pakai program yang paling hebat. Yang saudara lakukan hanyalah is a job. Tapi kalau saudara benar-benar punya iman yang bergairah. Nggak usah disuruh, nggak usah di endorse, nggak usah dibayar. You do it by yourself. Kemanapun saudara akan memberitakan itu. Saudara akan memberitakan kabar baik sama setiap orang. In every moment, in every situation, we will pray. Tadi pagi saya share tentang penutupan, ini nggak ada di catatan saya. Rupanya kesaksian ini memberkati Yehu. Memberikan konfirmasi buat dia. Di Januari kemarin saya ke Singapura sama anak saya si Darren nonton Coldplay. Saya pikir cuma nonton doang.
Nggak taunya memang pada waktu itu ada satu momen di mana saudara sepupu saya tuh mengalami kanker dan harus dioperasi. 4-5 kali dia buka kepalanya, batok kepalanya. Dan momen saya sampai di Singapura, momen 1 hari setelah dia keluar dari rumah sakit. Kalau itu dia masih di rumah sakit, nggak ada kesempatan buat saya kunjungi dia di rumah. Karena nggak boleh. Tapi karena dia sudah pulang ke rumah, saya sengaja digerakkan tuh saya pergi. Saya naik Grab, saya pergi ke rumah dia, ke apartemennya. Sampai di sana, saya doakan dia, lalu saya digerakkan untuk ajak dia untuk terima Yesus. Dan puji Tuhan dia terima Yesus pada waktu itu. Jadi saya show videonya sama beberapa orang tadi nih. Yang terima Yesus. Dan dia bilang, gimana? Gue merasa damai ya, saya merasa damai ya, dia bilang gitu. Apa yang kamu rasa? Saya merasa damai. Dia bilang. Saya tahu sesaat setelah dia menerima Yesus, saya punya sukacitanya jauh melebihi nonton Coldplay. Saudara konser Coldplay orang nge-war tiket, orang ngantri, orang apa. Buat saya udah oke. Yang penting kayak I'm done. Tugas gue kayak udah beres. Maksudnya, pekerjaan saya di Singapura ini udah beres. Rupanya saya beli tiket itu persis di hari pertama Coldplay konser. Itu bukan cuma buat nemenin anak saya nonton konser. Rupanya tuh ada tugas tuh. Pertanyaan saya, kalau saudara punya pengalaman hal sama dengan orang-orang lain. Mau gak saudara punya keberanian? Mau gak saya doakan kamu untuk terima Yesus? Miliki hati yang seperti itu. Pada saat kita lihat orang tuh terima Yesus, maka ada satu kebahagiaan yang gak terbayarkan oleh hal apapun. Sukacitanya. Saudara tahu kenapa saudara sukacita? Karena sorga bersukacita. You feel that sukacita itu. Tapi kalau kita menjadi orang yang cuek, yang bodoh amat, yang gak peduli. Maka kita gak jadi orang yang menebarkan jala. Jadi ingat dimanapun kita berada, mau itu orang dekat, orang jauh, orang baru kenal. Pergunakan kesempatan yang ada pada saat Roh Kudus mendorong saudara. Pada saat didorong, just do it. Let's do it. Amen. Coba ngomong kanan kirimu, let's do it. Sekali lagi, let's do it. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Kita mau datang berdoa, minta Roh Kudus mengurapi kita. Supaya kita terus punya keberanian, hikmat, dan kekuatan untuk memberitakan Yesus. Syadadaba, taraba, syadalaba, rodobosi, dalaba, syadalaba.